Uskup Agung Kupang beserta rombongan, selamat datang di lokasi pembangunan gedung SMA Katolik Sinfiani Soe, dan selamat datang di tenda sukacita dalam momen penuh rahmat dan bersejarah ini. Izinkan kami menyambut Bapak Uskup dan tamu undangan secara adat yang lestari di bumi Timur Tengah Selatan ini. Ode yang mana pinat ne one akrata mo usi ka matuakot maamak kaum ne may na kaum ne nanon tititu tayo klek kom tates ne klek kom bikun solaf iyang pano ne iyo mana pinat ne one akrat bikun tabo huntam leko ne ahuntat masyarakat ang di kota Soaim rindukan sama sekali untuk dapat ini SMA Katolik Sinfiani Rom di tabu iyam leko ne iyat na utut ay tatabuk tantiam leko tane. Tiyan no pinat niya one. Aklat na utut Papa Monsignor yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang Hieronymus Pakainone. Ito la naman pi one. Ladat ka ito ne mamla foi one. Hanat inta pembangunan bi kota Soe in hum namne. In matan temen tiak mo Soe on ano tu nan upafine. Ni sir mana pinat niya one. Aklat pi kumpah TTS ang difune. TTS at na ututom muy kun leka tu isnerom lulut ne. Isnerat na tiap ang leka kom na noko ne. Leka ta som bitabu iyam leko ne. Iyat Bapak Monsignor ang hak leka kom na nine. Leka supaya men leta ka batu pertama untuk SMA Katolik Sinfiani Soe ne no pinat niya one. Aklat na utut sebelum niya hamsiu mana leka kom itay mga nefane. Leka kan tulok leka kom manayon ne. Leka kom bikun menoni into na baukloni ne. Into no mana pinat niya one. Aklat hanatin Lawan ko faud mesen bitabu iyam leko ne. Iyat no tutim simot lek kom itay at ne. Lek hana mo de kam ne no na hin mo tem renot ne. Na hino mana pinat niya one. Peletakan batu pertama pada hari ini merupakan tanda dimulai suatu pembangunan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga rohani. Batu menjadi lambang kekokohan, kesetiaan, dan tanggung jawab yang diharapkan tumbuh dalam hati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Seperti orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Sebagaimana Kristus adalah batu penjuru dan batu hidup, demikian pula melalui peristiwa hari ini, kita menegaskan iman dan harapan kita bahwa segala karya manusia akan mencapai kesempurnaan hanya bila diletakkan di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan sendiri. Marilah sekarang kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengikuti ibadat peletakan batu pertama ini dengan tenang, penuh syukur dan hikmat seraya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama
pastor, rekan-rekan imam sekalian, Ketua Yayasan Sulawesi Sari, terus Penarung Kupang bersama seluruh pengurus Yayasan Sulawesi Sari, terus Penarung Kupang, PTS, para kepala sekolah yang sempat hadir, orang tua, siswa, tokoh-tokoh umat, tokoh masyarakat, juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, para suster, frater, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk mengikuti upacara peletakan batu pertama pembangunan gedung SMA K. Sintriani Soe. Inilah kerinduan dan aspirasi kita bersama selama ini yang baru terwujud pada kesempatan ini. Dan ini karena merupakan sebuah aspirasi dari bawah, kita juga mengharapkan dukungan dari semua kita, ya, dari masyarakat, dari orang tua, dan juga semua stakeholder yang ada. Tujuan kita adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, sebagaimana juga yang kita rumuskan di dalam musyawarah pastoral kita, ya, sebagai tema untuk arah pastoral kita kurang lebih 5 tahun ke depan, dengan fokus pada pendidikan, transformasi pendidikan. Dan karena itu melalui transformasi pendidikan kita juga bertekad untuk berjalan bersama sebagai pesiar pengharapan menuju Indonesia emas, negara kita dan juga gereja kita yang didasarkan atas nilai Kristen, supaya apa yang menjadi harapan, kerinduan dan juga cita-cita ke depan dengan adanya SMA Katolik Sintriani ini, maka baiklah juga di awal upacara atau ibadat ini kita juga terlebih dahulu menyadari segala kelemahan, kekurangan, salah dan dosa kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengajar hati umat beriman dengan terang Roh Kudus. Semoga dengan bimbingan Roh itu juga kami memahami yang benar dan selalu menikmati kemungkaran-Mu. Ya Allah, setiap hati terbuka bagimu dan setiap kehendak berbicara kepadamu. Juga tidak ada rahasia tersembunyi bagimu. Kami mohon bersihkanlah hati kami dengan curahan Roh Kudus, agar kami dapat melangsungkan pemberkatan dan peletakan batu pertama SMA Katolik Sintriani Soe ini dengan layak. Dan dengan demikian berkat-Mu mendatangkan keselamatan bagi umat-Mu. Semoga daya kekuatan-Mu mendahului tindakan kami dan bantuan-Mu menyertainya, agar segala doa dan pekerjaan kami bermula padamu, dan segala sesuatu yang telah kami mulai diselesaikan oleh-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Petrus
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu,
sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Frater, Suster, Bapak Ibu guru kalian dan seluruh umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti bersara peletakan batu pertama pembangunan gedung SMA Katolik di Sopen. Kita sadar bahwa peletakan batu pertama ini bukan sekedar upacara simbolis, melainkan merupakan tindakan iman. Dia juga merupakan tanda harapan dan komitmen kasih kita terhadap karya pendidikan Katolik di tempat ini, di wilayah Timur Tengah Selatan yang menjadi bagian juga dari wilayah pastoral Uskupan Agung Kupang. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas dasar batu. Ketika banjir datang dan air melanda rumah itu tidak digoyahkan karena telah dibangun dengan kokoh. Di sini batu atau batu karang merupakan simbol dari keteguhan, dari kekokohan, keteguhan dan juga kestabilan. Ketika Yesus berbicara tentang membangun di atas batu, ia sedang mengajarkan kita cara hidup beriman yang sejati, bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi lebih dari itu melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan membangun di atas batu yang kokoh berarti menjadikan Kristus sebagai satu-satunya dasar hidup dan karya kita. Juga berarti menegakkan nilai-nilai Injil dalam setiap keputusan dan juga mendidik generasi muda. Itu bukan hanya agar mereka cerdas pikiran, tetapi juga bijak hati dan kokoh imannya. Saudara-saudari sekalian, sekolah Katolik termasuk juga SMA Katolik Sintiani yang akan dibangun ini bukan sekedar tempat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu tempat untuk membentuk karakter Kristiani, tempat kita menanamkan nilai kasih, kejujuran, dan juga pelayanan. Dan kita ingin agar sekolah yang akan dibangun ini menjadi satu rumah batu rohani, tempat di mana setiap anak muda, generasi muda belajar menegakkan hidupnya di atas dasar iman yang kokoh, bukan di atas dasar pasir dunia yang rapuh, yang mudah goyah oleh arus zaman, entah itu materialisme, individualisme, tapi juga isme modern lainnya. Karena itu batu pertama yang kita letakkan hari ini bukan hanya simbol fisik, tetapi juga tanda rohani bahwa seluruh pembangunan ini berlandaskan Kristus, sang batu penjuru, batu sendi, sebagaimana isinya di dalam bacaan pertama tadi. Yesus adalah batu penjuru.
sekalipun dia dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yakni mereka yang tidak percaya kepadanya, tetapi dia telah menjadi batu penjuru, batu seni. Dan kita semua itu adalah batu-batu hidup yang juga dipakai oleh Yesus yang adalah batu sendi itu untuk pembangunan sebuah rumah rohani, termasuk juga Katolik Sintiani yang akan segera kita bangun ini. Peletakan batu pertama hari ini mengingatkan kita bahwa membangun sekolah sebagaimana juga halnya membangun iman itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Dia membutuhkan suatu proses, dan kita tahu bahwa sampai pada akhirnya kita mengadakan upacara peletakan batu pertama pembangunan SMK ini sudah melalui suatu proses penjajakan yang cukup panjang. Ya, selagi saya masih ketua pengurus yayasan selama 2 periode, ini wacana sudah ada. Insinyur selama masnya juga Insinyur kurang sudah ada wacana ini, sudah ada upaya-upaya untuk mencari lahan untuk didirikan SMA, karena ini adalah aspirasi kerinduan dari masyarakat setempat. Tetapi bahwa baru pada hari ini kita bisa melaksanakan atau mengeksekusi pembangunan ini yang peletakan batu pertama. Artinya bahwa ini bukan sesuatu yang mendadak, ya, tetapi memang sudah dipersiapkan, dan itu adalah satu proses panjang. Dan karena ini merupakan sebuah proses yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, kita berharap bahwa ini akan terus berlangsung karena mendapat dukungan dari semua pihak, pertama-tama dari masyarakat, dari orang tua, tapi juga dari pemerintah tempat, lebih dari itu secara internal dari seluruh gereja kita. Karena itu kita harapkan bahwa ke depan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Untuk itu kita juga membutuhkan kesetiaan dan juga semangat kerjasama di antara kita. Juga perlu suatu doa dan pengorbanan. Tanpa doa memang semuanya akan sia-sia. Juga yang sama penting adalah ketulusan kita dalam pelayanan. Setiap batu, setiap sumbangan, setiap doa yang kita berikan, semuanya itu merupakan batu-batu hidup yang membentuk sebuah bangunan rohani yang bertujuan untuk memuliakan Allah sendiri. Karena itu hari ini Tuhan juga mengundang kita semua, umat beriman, para guru, siswa, orang tua, pastor, suster, dan seluruh umat beriman untuk menjadi rekan-rekan sekerja dari Allah sendiri dalam membangun masa depan gereja dan bangsa melalui pendidikan yang berakar pada iman. Nama sekolah yang kita pilih, yang akan kita dirikan, ini adalah Sintiani, mengingatkan kita pada Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam yang hidupnya bersahaja, sederhana, penuh doa dan setia pada pelayanan yang kecil. Ya, Santo Yohanes Maria Vianney membangun rumah rohani bukan dari batu atau semen, tetapi dari iman dan kasih yang teguh. Semoga semangat Santo Yohanes Maria Vianney menjadi inspirasi bagi seluruh keluarga besar sekolah ini
agar kita semua menjadi pendidik dan juga pelajar yang rendah hati, yang tekun, yang berakar pada Kristus sendiri, yang adalah batu sendiri, batu penjuru dari bangunan ini. Semoga batu pertama yang akan kita letakkan hari ini menjadi batu pengharapan, menjadi tanda iman yang hidup dan awal dari sebuah karya besar Allah di tengah-tengah kita. Kita percaya bagaimana rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh tentu tidak akan roboh. Demikian juga sekolah yang akan dibangun di atas Kristus sebagai batu sendiri, batu penjuru ini tidak akan goyah menghadapi berbagai tantangan. Karena itu hendaklah kita bersama membangun bukan hanya gedung fisik, tetapi juga terutama membangun generasi muda yang tangguh dalam iman, yang unggul dalam ilmu, dan berbela rasa dalam kasih. Tuhan Yesus, batu penjuru gereja dan dunia, berkatilah karya ini mulai dari awal hingga akhir, agar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas peletakan kotak pertama oleh Yang Mulia Bapak Uskup. Selanjutnya yang kedua, kami berikan kesempatan kepada Ketua Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang. Luar biasa. Pembangun sejati jadi campuran. Para pembina dan pengurus Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang, semoga Allah yang Maha Bijaksana berkenan mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas para pembina dan pengurus Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang serta seluruh pemerhati pendidikan yang hadir di sini, agar perayaan iman ini membuahkan kesadaran baru di dalam hati kita akan tugas pelayanan dan panggilan kita untuk saling melayani di tengah umat Allah. Marilah kita mohon bagi kelancaran pembangunan gedung SMA Katolik Sint Vianis Soe. Semoga Tuhan senantiasa membimbing umat-Nya yang akan membangun gedung SMA Katolik Sint Vianis Soe ini agar dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Semoga dengan bantuan Tuhan segala urusan pembangunan sekolah ini juga dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh memberikan penghargaan kepada kami untuk merindukan bahwa hanya di dalam Engkaulah segala beban hati dapat diringankan dan setiap permohonan dapat dikabulkan. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan sudilah mengabulkannya dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita ini dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, tercapailah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari neraka. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, Engkau menghendaki agar kami hidup berbahagia selamanya. Dampingilah kami selalu agar kami hidup rukun dan damai seperti yang Kau kehendaki, dan senantiasa bersyukur atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Semoga dengan berkat dan perlindungan-Mu
segala pembangunan di tempat ini berbuah bagi banyak orang dan terutama demi keluhuran nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan sambutan yang pertama dari Bupati Timor Tengah Selatan. Sebelum sambutan, kami minta kepada Bapak Bupati untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Uskup Agung Kupang, Monsinyur Hieronymus Noni, kita bisa bertemu lagi kali ketiga di Timor Tengah Selatan. Saya sangat berbahagia. Yang pertama kali kami ada di Nelafau ya. Tadi malam kami ketemu lagi di Nanonis. Pagi ini kami berbahagia lagi bertemu di tempat ini. Yang saya hormati pimpinan dinas badan bagian yang berkenan hadir, mohon izin kami berpakaian olahraga karena Sabtu kita Car Free Day, kita harus pulang, nanti butuh waktu sedikit. Kami tadi minta izin di Pak Apon, bagaimana kalau kami datang dengan kondisi pakaian olahraga, katanya tidak apa-apa, jadi mohon izin ya, kami harus ya berpakaian seperti ini. Yang saya hormati pula Romo Alo ya. Romo Alo ini kami cukup dekat, tapi saya biasa katakan dekat tapi jauh ini. Bertemu ini ya pada saat-saat seperti ini, tapi senyum khasnya dari ya Romo Alo itu ya membuat kami jadi semangat membangun Timur Tengah Selatan. Pada Tuhan, karena atas perkenanannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam ya agenda kita sesuai undangan peletakan batu pertama untuk sebuah SMA di sini. Saya sebagai pemerintah ya, sebagai bupati, saya sangat senang sekali. Saya mau gambarkan sedikit, ada anak saya sekolah di SMP Vianney. Setelah tamat, katanya mau sekolah di Kupang. Sampai di Kupang, saya suruh daftar di SMA Negeri 1. Karena zona, jadi kebetulan kami berada pada zona di SMA 1. Ternyata dia bukan daftar di situ, daftar di SMA Evani. Setelah ada anak-anak antar, ini anak antar kok lama sekali. Saya tanya, "You di mana?" "Saya baru kasih turun, ini namanya Feby, baru kasih turun di sekolah." "Sekolah di mana?" Dia gambarkan. Oh, baru saya bilang,
Berarti bukan di SMA Negeri 1. Nah, kenapa saya harus mendengungkan atau menyinggung hal ini? SMA Giovanni itu selalu ada istilahnya seleksi setiap tahun. Nanti mewakili sekolah ikut untuk daerah Kota Kupang. Nanti kalau berhasil harus ke tingkat nasional. Yang saya menjadi evaluasi sekarang kelas 3. Selama kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berada pada peringkat pertama. Nah, tentunya itu adalah tidak ketinggalan dasar di SMP itu membawa anak ini di SMA juga, karena dasarnya sudah kuat, maka di sana dia bersuara. You dari mana? SMP Vianney Soe. You dari mana? SMA, SMP yang ada di Kota Kupang. Nah, dari Soe bisa menunjukkan satu performa yang baik. Untuk itu, mari kita juga memberikan aplaus kepada SMP Vianney. Satu saat kami didatangi oleh semua kepala yayasan dan kepala sekolah swasta datang melaporkan, memberikan aspirasi bahwa kami sekolah swasta tidak mendapat siswa. Ada yang masih bisa menerima mendapat siswa, ada yang sama sekali tidak. Nah, sekarang di Kota Kupang itu ada SMA yang masuk dalam SMA favorit. Nah, dengan demikian, kalau sekolah swasta tidak memberikan menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas, maka nanti ada kecenderungan orang tua atau anak-anak itu mau ke sekolah yang lain. Nah, ini terjadi di Kota Kupang. Nah, hari ini kita ada di sini dalam rangka peletakan batu pertama. Sekali lagi sebagai pemerintah, sebagai kepala daerah, kami menyambut baik, menyampaikan terima kasih akan hadir SMA Vianney SMA Katolik Vianney. Nah, kalau SMP-nya sudah menunjukkan kualitas yang baik, saya sangat berpikir, ada kekhawatiran nanti akan bisa menampung siswa yang cukup banyak. Nah, tentunya dengan demikian TTS yang luas wilayah jumlah penduduk saat ini, Kabupaten Timur Tengah Selatan merupakan kabupaten terbesar di Nusa Tenggara Timur. Dengan luas wilayah, jumlah penduduk sudah sedikit lagi 500.000 jiwa. Nah, dengan kehadiran SMA ini, izin anak-anak kita ini sekarang kalau mereka berkeinginan, orang tua tidak bisa menahan. Terpengaruh terhadap teman-teman mau sekolah di Kupang, mereka akan pokok aja ke Kupang. Ini satu hal atau sudah mulai semacam budaya begitu ya. Nah, kalau di Soe sudah ada SMA favorit, saya pikir nanti kita punya masyarakat, kita punya anak, mereka tidak perlu jauh-jauh lagi mencari SMA yang lain lagi di Kota Kupang atau di daerah lain. Nah, tentunya harapan pemerintah dengan hadirnya SMA Katolik yang ada ini kiranya bisa menjawab dan
infrastruktur baik ya alat bantu yang ada, ya tentunya termasuk ya sekarang ini terkenal dengan papan pintar ya, SDM-nya para guru tentunya sudah kita persiapkan dengan baik sehingga dengan selesai barangkali saya tidak tahu schedule-nya penerimaan mahasiswa baru itu apakah tahun ajaran 2026-2027 atau bagaimana, tapi kita berharap katakanlah sudah ada beberapa ruangan kan sudah bisa menampung atau menerima siswa baru itu. Nah dengan demikian maka semua yang dipersiapkan katakanlah pembangunan tepat waktu, pembangunan berkualitas, dan dengan demikian ya pada saatnya bisa selesai dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah kami memberikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran SMA Fiani nanti di kota Soe ini, dan kiranya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami merasa berharga sekali kami diberikan yang kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata di dalam kegiatan atau acara peletakan batu pertama pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Salve. Salam. Tuhan memberkati kita sekalian. Sosisari Keuskupan Agung Kupang. Kepada Romo Ketua saya persilakan. Saya siap 10 halaman. Selamat pagi, salam sejahtera, Salve Shalom. Yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan kalau hadir, yang saya hormati pula Kepala Dinas PUPR, yang saya hormati Romo Fikep sekaligus Pastor Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe, DPP, para ketua wilayah, KUB, para imam, biarawan, biarawati, dan umat sekalian. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Susari dan ketua pelaksana Yaswari wilayah Kabupaten Tetes, para kepala sekolah di bawah namanya Yayasan Susari, juga para kepala sekolah sekitar yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya Bapak Ibu serta segenap saudara sekalian yang berbahagia. Pada tempat pertama kita menyampaikan syukur atas kasih karunia Tuhan yang Maha Baik yang senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian. Terkhusus pada hari ini kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat dan ceria untuk menyaksikan momen bersejarah dan penting peletakan batu pertama gedung SMA Katolik Santo Yohanes Maria Vianney Soe atau yang disingkat SMA Sin Vianney Soe. Peletakan batu pertama hari ini bukan sekedar meletakkan fondasi fisik semata,
Lebih dari itu, kita sedang meletakkan fondasi karakter, menabur benih harapan, dan memulai babak baru dalam perjalanan pendidikan di bumi TTS ini. Hari ini adalah penampakan dari sebuah cita-cita luhur, realisasi dari doa yang tak kunjung padam, dan wujud nyata komitmennya sesuai sari Keuskupan Agung Kupang dalam mengabdikan diri di bidang pelayanan pendidikan. Cita-cita luhur ini lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Gereja melalui Yayasan Suasari merasa terpanggil untuk hadir menjadi bagian dalam perjalanan bersama masyarakat Kabupaten TTS dalam menumbuh kembangkan pendidikan. SMA Sintiani Soe yang akan dibangun ini tidak hanya menawarkan keunggulan akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, kejujuran, dan ketakwaan, sebagaimana teladan Santo Yohanes Maria Vianney, sang pelindung para imam, yang menjadi teladan dalam kesederhanaan dan dedikasi pelayanannya, yang menunjukkan kepada kita bahwa kebesaran terletak pada kesederhanaan dan pengabdian tanpa batas. Saudara-saudari, keberadaan SMA Sintiani Soe menandai sebuah tonggak sejarah penting. Sebagai SMA pertama yang dikelola oleh Yayasan Suasari di Kabupaten TTS, visi kami tidak berhenti pada menjadi sekolah alternatif. Kami bercita-cita untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah, ikut serta memajukan pendidikan masyarakat TTS secara keseluruhan. Kami ingin serta melahirkan generasi penerus yang cerdas inteleknya, tangguh spiritualnya, dan utuh budinya. Generasi yang mampu bersaing di kancah nasional dan global, namun tetap berakar kuat pada jati diri sebagai putra-putri Timor yang berbudaya dan beriman. Jadi tadi Bapak Bupati, anaknya di SMA Giovanni, itu saudara kandungnya SMP Sintiani. Itu SMA di bawah Yayasan Suasari. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita tidak lagi keluar daerah, ada sekolah alternatif, SMA Sintiani. Saya dengar juga ada nanti SMA Garuda yang akan dibangun. SMA Garuda itu nanti seleksinya sangat ketat, jadi tidak semua anak-anak kita akan dapat masuk ke sana. Maka kita menawarkan pilihan alternatif supaya juga menjaga keseimbangan pendidikan dan mungkin menjadi rekan perjalanan dunia pendidikan bersama dengan sekolah-sekolah yang ada. Kita membangun bersama pendidikan di wilayah Timur Tengah Selatan. Kami yakin investasi terbesar bagi masa depan sebuah bangsa adalah investasi di bidang pendidikan. Dengan didirikannya SMA ini, kami berharap dapat berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten TTS, sejalan dengan visi dan misi pembangunan yang digagas oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bapak Bupati yang kami hormati. Tentu saja sebuah karya agung tidak pernah dibangun sendirian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama Yayasan Suasari Keuskupan Agung Kupang untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Uskup atas arahan pastoral dan doa yang senantiasa menjadi landasan bagi setiap langkah Yayasan Suasari. Jadi Bapak Uskup adalah juga pembina Yayasan Suasari. Yang kedua, terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati Timur Tengah Selatan beserta jajaran pemerintah daerah yang memberi izin dan dukungan sehingga proses perencanaan hingga saat ini dapat berjalan dengan lancar. Kerjasama yang erat antara gereja dan pemerintah adalah kunci utama kemajuan bagi masyarakat. Terima kasih juga atas dukungan dari Romo Fiket, Pastor Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe. Ini pastor paroki saya. Saya dulu SD 5, dulu SMP Vianney. Romo Ade yang urus yayasan pelaksana juga alumni SMP Vianney.
Saya juga alumni SMP Vian. Juga terima kasih berlimpah kepada DPP Proke, Ketua Wilayah KUB, para imam biarawan biarawati, para kepala sekolah dan umat sekalian yang senantiasa mendukung pembangunan sekolah kita ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara moral maupun material, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Om Fridus yang akan membangun, pada Fikri yang menggambar, terima kasih. Kita membangun ini, sekolah ini milik kita semua. Kita jaga baik-baik, ketika sudah didirikan, kita kembangkan bersama, supaya kehadiran sekolah ini turut memajukan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten TTS ini. Karena seringkali orang menganggap kita tertinggal dalam pendidikan. Maka kita yang bergerak di dunia pendidikan juga punya tanggung jawab moral untuk membangun dan mengembangkan pendidikan. Akhirnya marilah kita mohon berkat Tuhan atas proses pembangunan gedung ini agar berjalan lancar, aman, dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga gedung yang akan berdiri di atas tanah ini kelak tidak hanya sekedar bangunan fisik, tetapi menjadi sebuah rumah belajar yang melahirkan insan-insan cerdas, berkarakter, dan berbakti bagi sesama bangsa dan negara secara istimewa di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Demikian, terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Yang telah terakhir dari Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang, kepada Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang saya persilakan. Yang saya hormati Bapak Bupati Timur Tengah Selatan. Saya biasa panggil Bapak Bujang juga, maaf ya. Memang sudah ketemu kali ketiga saya tahun lalu, itu di Merafal sudah ketemu. Waktu itu baru selesai pengumuman terpilih. Jadi sebelum yang lain mensahkan, saya sudah sahkan dulu. Oleh sebab itu sudah kita dukung yang terpilih waktu itu. Jadi selalu sudah mencatat. Saya bisa ngomong bebas saja, jadi yang mau tafsir silakan tafsir, bukan orang politik. Baik, Bapak Bupati saya hormati, seluruh staf dari Forkopimda Timur Tengah Selatan yang sempat hadir dari Dinas Pendidikan, ada juga dari Dinas PUPR. Yang saya hormati Prof. Ketua Yayasan saya Personal Kupang bersama seluruh anggota pengurus, juga Ketua Pelaksana Kegiatan Yeswari terus Penanggung Kupang Wilayah Timur Tengah Selatan, Romo Arif, staf yang saya hormati Romo Piket, Wilayah TTS, Romo Alok, yang sekaligus juga Pastor Profi Santa Maria Mater Dolorosa bersama pastor rekan dan seluruh rekan-rekan imam, entah itu yang bekerja di paroki atau juga yang di lembaga pendidikan, juga semua kepala sekolah dari Yayasan Lingkungan Yayasan Society Sekolah Kupang, juga dari sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar sini, para sister, pelajar, brother. Tingkatnya hadirnya saya hormati dan saya kasih. Kita barusan mengikuti ibadah peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung SMA San Sintieni Soleh TTS ini. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa ini bukanlah sebuah aksi dadakan Bapak ya, Bupati. Ini sebetulnya sudah dipikirkan, sudah direncanakan dan dirindukan sejak lama. Begitu banyak aspirasi kerinduan dari masyarakat, dari TTS ini, kalau bisa ada satu
sekolah tingkat SMA, entah itu SMA, SMK. Waktu itu memang masih ada tarik menarik, masih kurang, sepertinya dia lebih cenderung, lebih condong kalau membangun SMK. Ya, dengan memperhatikan konteks kebutuhan real di tempat ini. Lalu kemudian diupayakan untuk mencari lahan, mencari lokasi waktu itu. Ada tarik menarik juga berkaitan dengan penentuan lahan atau lokasi. Kalau mau cari di luar berarti harus cari baru. Dan waktu itu dari yayasan memang kita sudah buat pendekatan, kita sudah juga dapat tanah waktu itu ada sekitar berapa hektar? 8 hektar. Dan sudah ada semacam kesepakatan antara pemilik dan kita yayasan. Tapi begitu waktu mau eksekusi, beliau sendiri batal ya. Sebagai usul, ya, jadi kalau usul Romo ya kita ikut saja. Akhirnya memang tertunda lagi selama beberapa tahun. Lalu kemudian 2 atau 3 bulan lalu dibuat musyawarah pastoral. Musyawarah Kupang yang pertama dan masa saya, tetapi yang kelima terus muslim kurang musyawarah pastoral dan biasanya adakan setiap 5 tahun sekali. Lalu ada pramuspas kurang lebih 2-3 bulan lalu di masing-masing wilayah. Ada wilayah TTS. Dan pada waktu itu ada begitu banyak masukan ya, yang disampaikan oleh umat kita di wilayah TTS ini, dan salah satu itu berkaitan dengan soal pendidikan. Yang berbeda ya, memang selama ini sekolah yayasan yang paling banyak itu ada di wilayah TTS, dari 80-an mungkin setengahnya. Tetapi itu mulai dari tingkat TK sampai dengan SMP. Sementara 2 wilayah lain yaitu Alor, Kepulauan dan juga Kupang, kota dan kabupaten. Alor yang paling sedikit sekolah, tetapi sudah ada SMA-nya. Ya. Nah karena itu memang dalam pramusyawarah saya juga itu setelah melalui kajian dan sebagainya ada aspirasi dari bawah semakin kuat kalau bisa itu memang didirikan juga SMA di sini ya, supaya bisa juga menampung siswa-siswa kita yang dari SMP daripada mereka harus pergi jauh-jauh ke Kupang atau bahkan ke Flores. Ada yang kecewa dan alangkah baiknya ada SMA yang bisa menampung anak-anak kita yang tamat dari SMP yang ada di wilayah TTS. Lalu kemudian memang hasil pramusyawarah itu inilah yang dari wilayah TTS ini yang diangkat sebagai tema musyawarah di tingkat kesukupan. Karena itu waktu kita berdasarkan masukan-masukan yang ada dari wilayah TTS ini yang menekankan memprioritaskan pendidikan, maka itu menjadi juga tema dari musyawarah di tingkat kesukupan. Waktu itu temanya yang sudah disepakati bersama dan ini tinggal ditindaklanjuti yaitu Gereja Kesukupan Kupang berjalan bersama sebagai persiapan pengharapan menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas itu dalam konteks 2045 perayaan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi menuju Indonesia Emas melalui transformasi pendidikan. Nah ini berarti memang fokus menjadi fokus kita untuk bisa mencapai Indonesia Emas itu adalah melalui pendidikan. Pendidikan tentu dalam arti yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga semua yang baik, informal, non formal, dan itu memang lebih berkaitan juga dengan pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan budaya, dan pendidikan karakter. Jadi pendidikan yang komprehensif yang bisa membantu generasi muda kita ini untuk menjadi katakan generasi penerus yang unggul, yang siap untuk menghadapi tantangan zaman
juga siap untuk menangkap peluang-peluang yang ada. Nah, berdasarkan pemikiran seperti ini, maka kita pada hari ini mencoba untuk merealisasikan semua aspirasi itu. Dan mengapa kita memilih di lokasi ini, Pak Bupati? Karena memang dari sejarah itu gereja-gereja Yayasan Katolik itu pada umumnya berada dalam kompleks gereja, kompleks pastoral. Apa maksudnya supaya bisa katakan mendapatkan hal-hal tambahan berkaitan dengan soal kedisiplinan. Karena kemudian ada asrama, lalu mereka terlibat secara langsung juga di dalam kegiatan gereja, membantu juga di paroki, ada yang sebagai misioner atau juga sebagai lektor yang membaca, tapi juga menanggung POR dan seterusnya. Nah, ini menjadi pemikiran mengapa lokasi dari SMA ini dan juga sekolah-sekolah yang di bawahnya itu mulai dari TK sampai SMP sudah berjalan selama ini ada di kompleks gereja. Ini supaya ada saling mendukung antara gereja yang sekolah dan sebaliknya sekolah juga memiliki kontribusi dari gereja dan selalu berada juga di bawah pengawasan dari pastor yang ada. Jadi itu maksudnya mengapa sebelumnya itu juga sudah dipikirkan ada dari lokasi lahan di luar, sudah kemudian tidak jadi. Memang sudah kurang punya pikiran jauh. Jadi waktu itu memang kami sebagai pengurus agak kecewa karena sudah deal semua dan pilih batal. Nah, ya ada hikmah di balik itu. Bisa jadi pada akhirnya beliau mau udah kamu buat di sini, jangan jauh-jauh terlalu dari kompleks gereja. Jadi itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi kerinduan dan juga aspirasi dari masyarakat dari sini yang sudah cukup lama ini bisa terjawab dengan didirikannya SMA Katolik Sintian ini. Kita baik gereja Katolik juga dari pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk mendidik anak-anak bangsa kita. Tidak membeda-bedakan dari suku mana, dari agama apa, dari macam-macam, tetapi semua. Karena pendidikan itu hakikatnya inklusif, jadi terbuka merangkul semua orang yang mau dididik untuk menjadi manusia hidup. Nah, berdasarkan itu maka saya yakin kalau ini bukan merupakan suatu program dadakan, sudah dipersiapkan cukup lama, maka saya yakin bahwa masyarakat yang ada di sini, baik dari umat Katolik juga seluruh masyarakat, tokoh umat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga pemerintah, itu pasti akan terus mendukung perjalanan dari SMA yang baru akan kita mulai bangun ini. Mudah-mudahan berkat kerjasama di antara kita semua, kemudian yang betul-betul mau mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita, semua ini bisa berjalan dengan lancar untuk kebaikan dan kesejahteraan banyak orang yang kita layani juga dari semua wilayah Timur Tengah Selatan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selesai ibadat kita, saya mengundang Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang, Bapak Bupati, para kepala dinas yang sempat hadir, pengurus yayasan bersama para romo dan juga para kepala sekolah yang hadir bersama-sama dengan Romo Alo untuk menikmati jamuan ramah tamah
di rumah pastoran. Lalu untuk para umat, kita tetap berada di tenda ini untuk menikmati jamuan ramah tamah di tempat ini. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih. Ibadat peletakan batu pertama ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala rencana dan usaha kita sekalian, terutama dalam pembangunan gedung SMA Katolik Sinfiani sore ini, dan semoga Allah melimpahkan berkat atas saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, ibadat peletakan batu pertama pembangunan gedung SMA Katolik Sinfiani Sore sudah selesai. Hiduplah dalam damai Tuhan. Kita tidak bersyukur Meletakkan batu yang telah bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. silakan Pak Bos. Ya. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Bapak Bupati Timur Tengah Selatan yang turut mendukung pembangunan SMA Katolik Sinfiani Sore dengan meletakkan batu pertama di tempat ini sebagai tanda dimulainya pembangunan bagi pembangunan SMA Katolik Sinfiani Sore. Terima kasih Bapak Bupati. Ya. Cuci tangan Bapak mungkin bisa. Selanjutnya kami undang Yang Mulia Bapak Bupati didampingi Bapak Wilko dan Kepala Dinas yang lain untuk bersama-sama ke rumah pastoran. Nanti ada Romo Alo bersama para pengurus yayasan yang mendampingi. Kita umat kita tetap di tempat dan kita akan resepsi